Halo, perkenalkan nama saya Siti Aminah Makmur, NIM 2023-30015, program studi manajemen sumber daya perairan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah sumber daya genetik, dan di sini judul saya adalah genetik populasi ikan. Di sini di slide pertama ada pengertian genetik populasi. Genetik populasi adalah cabang biologi yang mempelajari distribusi, variasi, dan perubahan gen dalam populasi suatu spesies. Pada ikan, genetik populasi berperan penting dalam 3 hal, yaitu yang pertama ada menilai keanekaragaman genetik, yang kedua memahami dinamika populasi, dan yang ketiga ada meningkatkan pengelolaan perikanan dan konservasi. Berikutnya ada keanekaragaman genetik pada ikan. Keanekaragaman genetik adalah variasi gen dalam suatu populasi. Keanekaragaman ini mendukung 2 hal. Yang pertama, adaptasi terhadap lingkungan. Contohnya, ikan yang mampu bertahan terhadap perubahan suhu air. Yang kedua, ketahanan terhadap penyakit. Genetik yang beragam meningkatkan kemungkinan munculnya alel resisten terhadap penyakit. Dan selanjutnya di slide ketiga ada 5 faktor yang mempengaruhi genetik populasi ikan. Yang pertama ada mutasi, perubahan permanen dalam DNA menghasilkan alel baru. Contohnya mutasi pada ikan yang meningkatkan toleransi terhadap salinitas tinggi. Yang kedua ada seleksi alam, pemilihan alel yang memberikan keuntungan adaptasi. Contohnya ikan dengan sirip lebih kuat lebih mungkin bertahan di arus deras. Yang ketiga ada drift genetik, perubahan acak dalam frekuensi alel terutama pada populasi kecil. Contohnya kepunahan alel tertentu akibat bencana alam. Yang keempat ada migrasi, perpindahan individu antar populasi yang membawa alel baru. Contohnya ikan migrasi yang membawa gen adaptif ke populasi lokal. Yang kelima ada perkawinan tidak acak, pilihan pasangan berdasarkan karakteristik tertentu. Contohnya pemilihan pasangan berdasarkan ukuran tubuh yang lebih besar. Dan berikutnya 3 pentingnya analisis genetik populasi pada ikan. Yang pertama, konservasi spesies terancam, yaitu mengidentifikasi populasi dengan keanekaragaman genetik rendah, melindungi spesies endemik. Yang kedua, budidaya ikan, menghindari inbreeding atau perkawinan sedara, menghasilkan strain ikan dengan pertumbuhan cepat atau ketahanan terhadap penyakit. Yang ketiga ada pengelolaan perikanan, memastikan stok ikan liar tetap berkelanjutan dan mengidentifikasi populasi yang membutuhkan perlindungan. Selanjutnya ada 4 metode studi genetik populasi. Yang pertama pengumpulan sampel, yaitu seperti sisik, sirip, atau jaringan ikan. Yang kedua ada ekstraksi DNA, itu menggunakan teknik seperti PCR. Yang ketiga ada analisis data genetik, penanda genetik seperti mikrosatelit, DNA, mitokondria, dan SNP. Yang terakhir ada software analisis, yaitu GenAlex atau struktur. Selanjutnya ada 3 aplikasi genetik populasi ikan. Yang pertama konservasi, melindungi spesies yang terancam seperti tuna sirip biru, menjaga stok genetik asli dalam ekosistem. Yang kedua budidaya, meningkatkan kualitas hasil budidaya, contohnya seperti udang windu, rekayasa genetik untuk ketahanan terhadap penyakit. Yang ketiga ada pengelolaan sumber daya, mengintegrasikan data genetik untuk perikanan berkelanjutan. Berikutnya kita masuk ke kesimpulan. Genetik populasi ikan merupakan alat penting untuk yang pertama memahami dinamika populasi ikan, yang kedua mendukung pengelolaan berkelanjutan, dan yang terakhir menjaga keanekaragaman hayati perairan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Bobby Valentino.